Sweetheart, can you tell me who did this to you? Suatu malam, seorang wanita cantik bernama Doris terlihat sedang meminum tuak ale-ale di sebuah bar. Di sana juga ada seorang pria bernama Nick yang bekerja sebagai pengawal atau bodyguard. Setelah itu, Doris didatangi oleh pacarnya bernama Osgood. Osgood mengatakan kepada Doris bahwa ia mendapatkan promosi di pekerjaannya yang mengharuskannya untuk pindah ke kota lain. Osgood mengajak Doris untuk menikah dan tinggal bersama, namun Doris menolaknya dan tidak ingin tinggal bersamanya. Hey, excuse me. Tiba-tiba, Nick menghampiri mereka dan menggoda Doris hingga Nick menjambak rambut Osgood yang ternyata adalah palsu. Doris ketakutan dan kemudian membawa Osgood untuk keluar dari tempat itu. Saat mereka berada di tempat parkir, Nick kemudian mendekati mereka kembali. Kali ini, Osgood sangat marah dan kemudian memukuli Nick hingga terjatuh. It's over. Doris yang melihat hal itu sangat terkesan dengan kemampuan Osgood. Meskipun Osgood memiliki rambut yang tipis dan terlihat biasa saja, ternyata dia adalah pria yang sangat tangguh. Akhirnya, Doris setuju untuk menikah dan ikut dengannya ke kota lain. Sementara itu, di sisi lain, ada seorang wanita yang sengaja dibuang di depan rumah sakit dalam keadaan sekarat. Beruntung, wanita tersebut kemudian ditemukan oleh seorang perawat di sana. Saat menjalani pemeriksaan dalam kondisi kritis, wanita tersebut kemudian berulang kali menyebut nama Nick. Keesokan harinya, Nick datang ke kantornya, di mana tak lama kemudian seorang klien bernama Cyrus kemudian datang. Cyrus mengakui bahwa ia adalah seorang pencuri kaya raya dan ingin memperkerjakan Nick sebagai pengawalnya. Pada awalnya, Nick sempat ragu dengan si Cyrus, namun karena Cyrus terus memaksanya, akhirnya Nick pun menyetujuinya. 7 o'clock, Mr. Kinnock. Setelah itu, Nick mampir ke sebuah restoran kecil favoritnya. Sebelum masuk, Nick bertemu kembali dengan Osgood yang semalam telah menghajarnya. Ternyata, Osgood adalah teman Nick yang meminta Nick untuk berpura-pura agar Osgood bisa mendapatkan perhatian lebih dari Doris. Osgood pun kemudian memberikan uang sebesar $1.000 kepada Nick sebagai bayarannya, namun Nick hanya mengambil setengahnya karena mereka berteman. Ketika Nick masuk ke restoran, pelayan restoran kemudian menyapa dan menyambut Nick. Mereka terlihat sangat akrab. Nick mengatakan kepada pelayan tersebut bahwa dia bermimpi untuk tinggal di Pulau Korsika, Perancis. Nick ingin hidup tenang di sana karena dia bosan dengan kota Las Vegas. Dan untuk hidup tenang di sana, ia membutuhkan setidaknya $500.000 untuk hidupannya selama 5 tahun, sedangkan uang yang ia miliki sekarang jauh dari angka tersebut. Tidak lama setelah itu, Nick menerima pesan dari temannya yang bernama Holly. Nick diminta untuk datang ke rumahnya dengan segera. Ternyata, Holly adalah wanita yang sekarat di rumah sakit kemarin. Holly menceritakan semua yang telah terjadi pada malam itu kepada Nick. Holly yang merupakan kupu-kupu malam, seperti biasa melayani kliennya di hotel. Namun saat itu, Holly bertemu dengan 3 orang pria di lift saat ia ingin meninggalkan hotel. Di antaranya, seorang pria bertubuh pendek dan suka memerintah, dan 2 pria lainnya bertubuh besar yang sepertinya adalah pengawal si pria pendek tersebut. Holly diajak oleh mereka untuk masuk ke dalam kamar pria tersebut. Setelah itu, Holly dipaksa untuk melayani pria tersebut secara brutal. Kemudian, Holly dipukuli oleh kedua pengawalnya agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun. Setelah itu, mereka membuang Holly di depan rumah sakit. Holly meminta Nick untuk mencari tahu siapa ketiga orang tersebut dan ingin menuntutnya melalui jalur hukum. Namun setelah mendapatkan nama hotel, Nick yang mengetahui hotel yang dimaksud Holly adalah sarang mafia, Nick langsung menolaknya karena tidak ingin lagi berurusan dengan para mafia. Nick ingin fokus mengejar kehidupan yang damai di Pulau Korsika. Namun pada akhirnya, Nick yang tidak tega melihat temannya yang telah diperkaos akhirnya setuju untuk membantu. Setelah itu, Nick pergi ke hotel melalui jalan belakang.
Ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Millie, dan kebetulan Millie bekerja di hotel tersebut. Nick meminta bantuan Millie untuk mencari tahu siapa orang yang telah menganiaya Holly di hotel tempatnya bekerja. Kemudian Millie menyuruh Nick untuk menemuinya di restoran favoritnya. I was with 2 large bodyguards. Get off at 4. Sore harinya, mereka pun akhirnya bertemu, dan Millie kemudian mengatakan bahwa bos yang menganiaya Holly adalah Danny DeMarco. Dua orang lainnya adalah pengawalnya. Danny sendiri adalah anak dari seorang mafia Italia yang sangat berpengaruh. Millie meminta Nick untuk tidak berurusan dengan mereka. Not with these guys. Malam harinya, Nick terlihat sedang bekerja mengawal kliennya yaitu Cyrus. Nick mengajak Cyrus berkeliling ke tempat-tempat perjudian di Las Vegas. Nick terlihat sangat bingung antara fokus pada mimpinya atau meninggalkan kehidupannya dan kembali berurusan dengan mafia karena ia sadar Holly tidak akan bisa menuntut mereka. Akhirnya, Nick memutuskan untuk meninggalkan Cyrus sendirian di bar itu. Goodbye, Kinnick. Kemudian Nick pergi ke rumah Holly. Di sana, Nick mengatakan kepada Holly bahwa orang yang telah mencabulinya adalah Danny DeMarco. Setelah mendengar hal itu, Holly langsung meminta bantuan Nick untuk membalaskan dendamnya kepada Danny. Namun Nick kembali menolak, tetapi Holly mengungkit masa lalu Nick, di mana ia mengatakan bahwa Holly pernah menolong Nick saat Nick dalam keadaan terpuruk. It's nuts in my hands. I want my revenge, Nikki. Akhirnya Nick pun setuju karena merasa berhutang budi kepada Holly. Setelah itu, Nick langsung menuju ke kediaman Danny. Sesampainya di sana, Nick mengatakan kepada anak buah Danny bahwa ia memiliki urusan dengan Danny mengenai seorang wanita atas perintah Baby. Baby sendiri adalah bos mafia yang paling disegani di Las Vegas. Mendengar nama Baby, Nick langsung diundang masuk untuk bertemu dengan Danny. Setelah bertemu dengan Danny, Nick menceritakan apa yang diinginkannya. Danny mengira bahwa Nick adalah utusan dari Holly yang akan memerasnya. We were having ourselves a little party. Could he be talking about us? No, that's not us. She's a whore, you're her pimp. Kemudian Danny menodongkan pistol ke arah Nick. Nick yang tidak ingin ada masalah memutuskan untuk pergi. Namun Danny mengatakan akan memberikan pelajaran kepada Nick karena berani mengganggunya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Nick kesal dan ia langsung memukuli Danny dan kedua pengawalnya. Kemudian Nick mengikat mereka bertiga. Setelah itu ia mengundang Holly untuk datang ke sana. Tanpa basa-basi, Holly langsung mengeluarkan gunting besar dari dalam tasnya. Danny yang ketakutan kemudian menawarkan sejumlah uang di laci untuk memaafkan Holly. Holly mengambil uang itu dan memberikannya kepada Nick, tapi dia masih akan membalas dendam. Dia memotong sedikit rudal Danny untuk membuatnya merintih kesakitan, di mana kedua pengawalnya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mempermalukan Danny, mereka pun akhirnya pergi. Begitu sampai di luar, mereka membagi uang itu. Holly kemudian meninggalkan Las Vegas malam itu juga karena ia sadar Danny tidak akan membiarkannya hidup jika ia masih berada di kota itu. Nick juga berpikiran sama, namun sebelum itu Nick mampir ke kasino terlebih dahulu berharap bisa menggandakan uangnya. Setelah tiba di kasino, keberuntungan berpihak kepada Nick. Dia terus memenangkan permainan kartu di kasino. Cyrus juga terlihat di sana. Dia melihat Nick terus menang hingga membuat sang bandar kebingungan. I'm not greedy. Watch out. What the f*** is this? I'm over 500. Malam itu, Nick berhasil menggandakan uang dari $25.000 menjadi $500.000, yang berarti uang tersebut cukup untuk mewujudkan mimpinya.
Sebelum menukarkan koinnya, Nick berbicara dengan Cyrus dan bercerita tentang mimpinya untuk hidup tenang di Pulau Korsika. Kemudian Nick berjalan ke counter penukaran untuk menukarkan koinnya. Namun tiba-tiba dia membatalkannya dan ingin mempertaruhkan semua koinnya untuk menggandakannya kembali. This is not what I need. It means nothing. Enough so I'll never have to come back here. You've got it. Nick mengatakan kepada Cyrus bahwa jika dia menggunakan uangnya sekarang untuk mimpinya, maka setelah 5 tahun dia harus kembali ke tempat ini. Jadi Nick akan mencoba menggandakan uangnya agar dia bisa hidup tenang lebih lama di sana. Pada akhirnya, Nick mempertaruhkan semua uangnya dalam satu permainan. Namun, dalam permainan tersebut, Nick harus kalah. You should have stood, Nikki. No big deal. Kemudian Nick pergi ke toilet, di mana di sana Nick menyesali tindakan cerobohnya dan membuat dirinya kehilangan $500.000 dalam satu permainan. Ia kemudian minum dan mabuk hingga pingsan tak sadarkan diri. Saat Nick terbangun, ia sudah berada di ruangan kasino VIP. Cyrus kemudian menceritakan tujuannya datang ke kota ini, dan ternyata ia bukanlah seorang penjudi, melainkan seorang pengembang program yang sangat kaya di usia 19 tahun. Saat datang ke kota ini, Cyrus merasa dirinya adalah seorang pengecut. Dia kemudian mendatangi Nick untuk belajar menjadi pemberani. Cyrus mengajak Nick untuk berpetualang ke berbagai kota dan negara dengan Cyrus yang menanggung biayanya. Namun Nick menolak, di mana dia pun akhirnya keluar dan duduk di kursi bar. Help me with what? Why do you think you stay here? You hate it so much, it's the only place. Well, I am my past, Cyrus. Go on your own. Setelah itu, anak buah Danny datang untuk memukuli Nick. Perkelahian itu hanya sepihak karena Nick emosi setelah kehilangan uang $500.000 miliknya. Tidak lama kemudian, polisi datang untuk melerainya. Keesokan harinya, Baby mengajak Nick ke sebuah tempat. Baby mengatakan bahwa ada masalah yang harus diselesaikan karena ada seorang anak mafia Italia yang mengatakan bahwa Nick telah membunuh pengawalnya. Claims that that someone was you. To see DeMarco, I have to find the truth. Jika Nick terbukti bersalah, Baby akan menghabisi Nick saat itu juga. Danny terus memojokkan Nick dengan mengatakan bahwa ia telah dirampok oleh Nick dan 2 pengawalnya ditembak mati. Namun Danny terus menyembunyikan masalah penganiayaan yang dilakukannya terhadap teman Nick, yaitu Holly. Pada saat itu, Nick mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa ia harus membunuh dengan menggunakan pistol, sementara Baby tahu Nick dapat dengan mudah membunuh seseorang tanpa perlu menggunakan senjata api, di mana ia bahkan dapat membunuh seseorang dengan asbak dari jarak 5 meter. Kedua, Nick menyuruh Danny membuka celananya dan menunjukkan rudal yang terluka. Terakhir, Baby kemudian menyimpulkan bahwa orang yang merampok Danny bukanlah Nick. Danny yang merasa tidak membantu Baby langsung pergi dan terus mengancam Nick. Principal, I'm gonna see you real soon. Baby akhirnya mendapat penjelasan dari Nick bahwa kedua pengawalnya telah ditembak mati oleh Danny sendiri karena telah dipermalukan oleh seorang wanita di depan para pengawalnya sendiri. Kemudian Baby melepaskan Nick. Keesokan harinya, Nick kembali ke restoran kecil favoritnya untuk sarapan. Cyrus ada di sana karena dia tahu Nick akan sarapan di sana. Di sana, Cyrus mengucapkan selamat tinggal kepada Nick karena dia akan meninggalkan kota. Cyrus berterima kasih kepada Nick karena telah belajar darinya bahwa setiap orang memiliki ketakutan. Sekarang, yang harus dilakukannya adalah percaya pada diri sendiri dan mengakui jati diri, maka semua ketakutan itu tidak akan terlalu buruk.
Cyrus juga menghadiahkan Nick sebuah tiket pesawat ke Korsika dan sebuah cek sebesar $500.000. Namun Nick tidak terlalu senang karena Danny akan membunuhnya. Tidak lama kemudian Danny datang bersama anak buahnya. Kemudian Cyrus naik ke atas meja dan berpura-pura menjadi orang gila untuk mengalihkan perhatian. Kemudian Nick bersembunyi di atap sambil membawa sendok dan pisau roti. Di sana, Nick mendengar Danny memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Cyrus dan membakar restoran. Nick tidak ingin membawa bahaya bagi Cyrus sehingga ia melawan Danny dan anak buahnya. Setelah pertarungan yang sengit, Nick akhirnya berhasil membunuh Danny dan semua anak buahnya. Kemudian saat Nick hendak pergi, Cyrus menghampirinya. Cyrus terus memaksa Nick untuk menerima pemberiannya. Nick yang terus dipaksa oleh Cyrus akhirnya menerima hadiah tersebut. Friends? Don't ruin it. Merry Christmas, Nick. Dengan tiket dan uang $500.000 di tangannya, Nick kemudian segera pulang dan lalu berkemas untuk meninggalkan Las Vegas dan pergi ke Korsika. Dan kemudian film pun tamat. Pesan moral dalam film ini adalah, terkadang untuk bisa menjalani hidup yang tenang dan damai, kita harus berani menghadapi masa lalu, membela yang tertindas, dan menolak untuk terus lari dari diri sendiri. Keberanian bukan soal menang bertarung, tetapi soal memilih jalan yang benar meskipun itu penuh resiko. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Melong Film doakan semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan dan dimudahkan dalam setiap urusan-urusannya, dan diberi kebahagiaan setiap hari-harinya, juga dimudahkan dan dilancarkan di setiap urusan-urusannya. Amin. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye.